Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 MI Sultan Fatah Demak. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Anak-anak bisa membuka dulu dan membacanya. Bu petik 3B halaman 65 sampai 66. Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi melalui wawancara. Bu Uma berikan contohnya. Ayu menyukai kegiatan bercocok tanam. Ia belum mengerti cara merawat tumbuhan yang benar. Karena Ayu tidak mengerti cara merawat tumbuhan yang benar, maka Ayu dapat menanyakan kepada ahlinya. Caranya dapat dilakukan dengan wawancara. Ada yang tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber itu adalah orang yang kita tanyai mengenai informasi. Untuk melakukan wawancara, perlu diperhatikan. Yang pertama, kejelasan pengucapan saat menyebutkan pertanyaan. Anak-anak ketika mengajukan pertanyaan kepada narasumber harus dengan jelas. Selain itu, penggunaan kalimatnya harus santun, harus sopan dan tertata rapi. Selanjutnya, anak-anak bisa membuka contoh wawancara halaman 65 antara Ayu dan Ibu. Bu Guru bacakan. Ayu, Ibu, apa yang sedang Ibu lakukan? Ibu sedang merawat tanaman, Nak. Ayu, bagaimana cara merawat tanaman, Bu? Ibu, sebaiknya tanaman diberi pupuk. Ayu, mengapa harus diberi pupuk, Bu? Ibu, pupuk adalah penyubur tanaman karena pupuk mengandung zat yang diperlukan tanaman. Ayu, lalu apalagi yang dibutuhkan selain pupuk, Bu? Ibu, tentu saja air, karena tanaman juga membutuhkan air. Ayu, kapan kita harus menyirami tanaman? Ibu, tanaman sebaiknya disiram pada pagi dan sore hari. Ayu, di mana sebaiknya pot berisi tanaman harus diletakkan supaya tumbuh subur? Ibu, di tempat yang terkena sinar matahari. Ayu, terima kasih, Bu. Ayu sekarang tahu cara merawat tanaman. Setelah anak-anak membaca contoh teks wawancara, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk kata tanya dan kegunaannya. Kata tanya ini biasa kita gunakan ketika kita melakukan wawancara. Yang pertama, kata tanya apa? Kegunaannya menanyakan benda, alat, peristiwa, atau hal yang terjadi. Contohnya, apa yang sedang Ibu lakukan? Nah, apa ini menanyakan peristiwa yang terjadi.
Kemudian kata tanya siapa? Kegunaannya menanyakan orang yang melakukan kegiatan. Contohnya, siapa yang menjelaskan cara merawat tanaman? Nah, siapa ini untuk menanyakan orang yang melakukan perawatan tanaman. 3. Kata tanya kapan. Untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa yang akan, sedang atau telah berlangsung. Waktu. Ya. Contohnya, kapan kita harus menyiram tanaman? Berarti kita menanyakan waktu menyiram tanaman yang baik. Selanjutnya, kata tanya yang keempat adalah di mana. Kegunaannya untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa terjadi. Contohnya, di mana sebaiknya meletakkan pot berisi tanaman? Nah, di sini untuk menanyakan tempat yang baik untuk meletakkan pot berisi tanaman. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kegunaannya menanyakan alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa tanaman harus diberi pupuk? Alasan, menanyakan alasan tanaman harus diberi pupuk. Selanjutnya, kata tanya yang terakhir, bagaimana? Kegunaannya menanyakan cara atau keadaan. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman yang baik? Berarti, bagaimana di sini menanyakan cara merawat tanaman yang baik. Hasil wawancara dapat ditulis menjadi laporan. Laporan wawancara ditulis secara sederhana dengan menuliskan informasi yang didapat atau kesimpulan wawancara. Jadi ketika anak-anak selesai melakukan wawancara, anak-anak kan mencatat hasilnya. Nah, namanya itu laporan yang berisi tentang kesimpulan wawancara. Laporan wawancara juga dapat ditulis dengan memberikan informasi lengkap. Nah, di dalam laporan wawancara itu berisi informasi. Isinya informasi apa saja? Yang pertama, tentang topik wawancara, lalu tanggal, nama narasumber, nama pewawancara, pertanyaan, jawaban wawancara. Nah, kita kembali ke contoh teks wawancara halaman 66 antara Ayu dan Ibu. Yang pertama, ketika kita membuat laporan hasil wawancara, kita harus menanyakan mengenai topik. Nah, dari teks wawancara tersebut kira-kira topiknya mengenai apa? Apa yang dibahas? Peristiwa apa yang terjadi? Nah, kita bisa lihat pada baris ketiga. Setelah Ayu bertanya apa yang sedang dilakukan Ibu menjawab pada baris kedua dan ketiga tentang cara merawat tanaman. Jadi topiknya adalah cara merawat tanaman. Yang kedua,
kita mencari tanggal wawancara. Nah, kita bisa kira-kira bahwa wawancara tersebut dilaksanakan pada 5 Juli 2019. Kemudian, narasumber, orang yang ditanya, orang yang menjelaskan. Siapa dalam teks wawancara tersebut yang menjelaskan, yang kita tanyai? Bisa kita lihat pada baris ketiga. Bagaimana cara merawat tanaman, Bu? Nah, berarti narasumbernya adalah Ibu Ayu. Selanjutnya, pewawancara. Orang yang menanyai, orang yang mencari informasi. Siapa yang bertanya? Nah, Ayu. Dan yang terakhir, kita harus menuliskan juga hasil wawancara. Nah, hasil wawancara dari contoh teks wawancara tersebut berisi tentang cara merawat tanaman yang bisa kita lihat. Yang pertama pada baris keempat, tanaman diberi pupuk. Berarti cara merawat tanaman yang pertama, tanaman dapat dirawat dengan diberi pupuk. Selanjutnya, pada baris ke-6 dan 7 dijelaskan di situ, pupuk adalah penyubur tanaman karena pupuk mengandung zat yang diperlukan tanaman. Nah, kita tuliskan dalam hasil wawancara mengenai pengertian pupuk. Selanjutnya kita cari lagi cara merawat tanaman. Ada pada baris ke-9. Di situ tertulis, tentu saja air, karena tanaman juga membutuhkan air. Nah, kita tulis cara merawat tanaman yang ketiga adalah tanaman juga membutuhkan air. Selanjutnya, pada baris ke-11 pada teks wawancara tertulis, tanaman sebaiknya disiram pada pagi dan sore. Nah, kita tulis dalam cara merawat tanaman, tanaman disiram pagi dan sore. Dan yang terakhir pada baris 11 di situ tertulis, sebaiknya pot berisi tanaman harus diletakkan supaya tumbuh subur. Nah, di situ tertulis di mana sebaiknya pot berisi tanaman harus diletakkan supaya tumbuh subur. Kemudian dijawab Ibu Ayu, di tempat yang terkena sinar matahari. Kita tulis tempat untuk meletakkan pot tanaman yaitu di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan ini merupakan hasil wawancara, hasil laporan dari wawancara. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.